Nembusi perkataan tadi Gus, idza jaa ajaluhum wala yastakiruna sa'atan wala yastaqimun. Tiap ajal atau kematian tidak bisa diundur atau dimajukan barang sesaat. Pertanyaan simpel Gus, kenapa kok ada amalan panjang umur? Mohon penjelasan Gus. Niku pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan apa syarat-syarat ruh ini diizinkan Allah untuk masuk, bisa masuk di dalam makom musyahadah atau makom makrifat bertemu Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para salik di seluruh penjuru dunia. Tatkala dia belum menemukan apa syarat yang harus dibawa ketika dia itu suluk supaya bisa wusul datang Allah kanthi lekas. Disebut salik niki Pak Bu, yaitu orang-orang yang hatinya sudah ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, karena hati mereka itu sudah menyadari bahwasanya selama perbuatan ibadah mereka itu, beliau itu di mata Allah merasa dolim. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia sudah menyadari selama perbuatan-perbuatan walaupun itu di dalam nilai ibadah miturut umum, dia sudah tahu selama ini ibadahku itu belum benar. Dikatakan belum benar, hati belum bisa nyawijekake terhadap Allah, mengesahkan pada Allah. Justru hati kita sebagai salik sebelumnya itu merasa kita yang bisa melakukan dan lain sebagainya. Disinilah hati beliau itu merasa dolim di mata Allah, sekalipun jasadnya ini tergolong pandangan orang lain disebut orang yang soleh atau sebagai al-ubad, ahli ibadah. Ini gak mudah Pak Bu ya, gak gampang. Hati ada satu keinginan untuk bertemu Allah, mboten mudah. Artinya tidak semua orang, sebab kebanyakan manusia itu pendidikannya itu setinggi apapun pendidikan kita itu masih di taraf urusan-urusan makhluk, baik S1, S2, S3. Mayoritas ngoten iki. Lah, kecuali bagi mereka walaupun pendidikan secara zahir itu tidak memegang SS-an, ya toh,
tapi hatinya sudah ada respon sinyal untuk mengikuti dan menteladani apa yang menjadi risalah Rasulullah itu. Jadi menungso niku mboten mesti, kadang nggih alim dohire, kadang batine iku sik burek, kadang nggih burek dohire, kadang alim batine. Wonten sing parah meneh, njaba njero burek kabeh niki wonten niki ngoten niku. Pun monggo sampun beto kitab nggih. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah, mahya suruti liqa izruhi billah. Utawi apa hiya utawi ma iku surutu liqa izruhi billah. Kurang wawune niku. Surut ngoten piro-piro syarat ketemu roh iku bisane ketemu roh billahi kelawan Allah. Apa syarat yang harus dibawa oleh ruh iso bisa sekiranya dia bisa ketemu Allah? Apa syaratnya? Lianna aktsara qulubil basyari, oleh karena akeh-akeh biro-biro atine menungso iku tatba'u ngikuti neladani ta'alima syariati Rasulillahi faqat, ing ajarane ing risalahe Kanjeng Rasul di jalur syariat saja. Ya fa inna arwahahum, mongko sak temene piro-piro atine utawa roe menungso iku lantas tatia ora bakal bisa abadan ing dalam selawase opo sing ora bisa antal takia yento ketemu billahi kelawan Allah. Oleh karena banyak manusia yang hatinya itu hanya mengikuti syariat Rasulullah saja, hakikatnya nggak mau, tauhidnya nggak mau, untuk belajar di situ nggak mau, maka mereka itu selamanya tidak akan pernah bisa bertemu Allah. La fid dunya wala fil akhirah, tidak bisa ketemu iku baik di dunia ataupun di akhirat. Boten saged. Nyun sewu, kita dihadapkan tabrakan ambek satu keterangan ngeten Pak, yang dulu waktu kita ada di syariat, ketemu Allah iku sok ning akhirat lah ngoten ya. Sekarang awakmu golek sangu akhirat. Apa yang dimaksud sangu hal itu? Perbuatan dohiri iya pada saat itu loh ya. Sing dimaksud keterangan di dalam hukum syariat sangu utawa bekal itu ibadah sing bangsa dohir. Gak pernah menyentuh ibadah bangsa batin, mboten pernah. Terus memang kelasnya syariat ngono Pak, pun disalahno. Makanya Gusti Allah mengapa memberikan wahyu mlebu sirahe wong iman, keislamanmu iku sing sempurna dengan
seakan-akan tidak diakui. Rohania itu enggak diakui. Padahal percaya gak percaya, terima gak terima, menungso iku gak mung jasad saja, tapi juga rohani. Loh, heran saya, mengapa di situ kok mingkem? Padahal kita tahu jasad ini ya asalnya teko lemah balik ning lemah. Semua tokoh-tokoh tahu, Pak. Kalau kita nanti pasti akan mati. Lah ngoten ta? Mengapa sebab kok gak dibicarakan padahal itu juga unsur disebut manusia? Jawabannya satu. Saya mentingali dalam Al-Qur'an sing Allah bersabda mekaten. Muhammad yen ana kawulaku takok tentang roh, jawaban ngene, roh iku urusan pangeranku. Berarti dari kalimat niki satu sisi manusia nggak ada hak untuk bicara tentang ruh. Lah ngoten ta? Karena syariatnya melihat menungso nih. Status menungso kan gak iso apa-apa toh, Pak. Ini betul sakit memang nih. Tapi coba sedikit aja. Fikuli mukawwanat khafiyun. Di balik manusia itu siapa? Di balik diri kita hidup itu loh siapa? Khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Iku wujud sing duweni asma Allah iku. Akhirnya nama Pak, dengan ayat itu wong Kanjeng Nabi ya mboten bahas tentang ngoten nggih. Ini ningali makhluk. Terus memang benar nggak ada makhluk kapasitasnya itu ada untuk bicara tentang ruh, nggak ada. Sama dengan gini deh Pak, menungso iku isoi obah iku gak punya kapasitas untuk bergerak sendiri, mboten saged. Kapasitas disitu nggak punya, kan sudah jelas la haula wala quwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oleh karena tidak mau belajar, ini pulpen sepidole ndile. Oke. Oleh karena kita tidak mau mengungkap di dalam Al-Quran tentang wa ma ta'malun, niki Pak, niki persoalannya. Sing dibahas iku cuma niki tok, wallahu khalaqakum. Gak kendrusno wa ma ta'malun. Lah, wa ma ta'malun iki maksudnya apapun yang terjadi pada makhluk, ta'malun itu meliputi perbuatan. Apakah perbuatan jasmani, apakah perbuatan rohani, iku sumbere kembali kepada Allah. Nek pas ngaji ning pondok nika tafsir Jalalain, guru kula nek bahasa wa ma ta'malun lan apa wae ta'maluna kang agawe sira kabeh. Mana? Iku sangka Allah. Mboten diterusno. Wis meneng. Wis meneng jamane Pak ya. Jamane. Gara-gara gak dijabarkan, gak disarah, no iki lho Pak ya. Akhirnya kita sebagai umat mboten paham. Akhirnya mboten nyadari. Coba sedikit aja. Walaupun Kanjeng Nabi ikut diweling Gusti Allah bahwasanya itu urusan Tuhanku.
Di belakang Kanjeng Nabi siapa? Di balik beliau. Jenengan bisa sholat di balik jenengan sopo. Karena kita tidak mau meresapi wa ma ta'malun, ya akhirnya muncul nafsu dalam diri kita berupa akunya diri kita yang bisa melakukan. Niki sing dimaksud orang yang sudah disebut salik selama ini perbuatannya di mata Allah beliau merasa dolim. Jangankan kita, tingkatannya Nabi Yunus ini kan munculnya dari Nabi Yunus toh. Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Beliau yang ngakoni Nabi nih, ngakoni dolim. Nabi dan Rasul ngakoni dolim. Letak dolim ya napa beliau ngeten. Ketika beliau menyampaikan tentang ajaran risalah keesaan terhadap Tuhan di kaumnya itu menolak. Terus beliau niku ning ati niku medongkol. Nek cara bahasa krian, amput ngono bahasa krian ya. Iki barang sing longko sing nyelamatno ruhaniyah mundunya akhirat kok ya kok tolak. Akhirnya munajat pada Allah, ya Allah, saya tak keluar dari kaum itu karena kaum itu menolak. Berikan hukuman terhadap mereka, saya tak keluar. Jadi beliau keluar dari kaum itu bisa diartikan khianat dari dakwahnya. Nah, niki Pak. Letak zalimi beliau itu tidak sadar beliau kaum sing nolak di belakangnya siapa. Yang itu untuk ujian Nabi Yunus pada saat itu. Berhubung Nabi Yunus tidak memandang semua la haula wala quwata illa billah pada saat itu, akhirnya yang bersikap niku wau nyuwun Allah sampean adab ya Allah. Bahasa Nabi Yunus termasuk doa niku nggih bahasa syariat itu dijabahi. Jadi dihukum tenan kaum ini. Tapi dia justru malah menjadi korban pengurangan beban kapal. Akhirnya dengan cara itulah dia itu bisa bertobat. Berarti Nabi Yunus maksudnya melebu ikan perutnya ikan itu ya jenengan disebut sebagai salik itu kan harus tinggalkan pergaulan yang tidak manfaati. Di pergaulan sing kelihatannya itu menjadikan hati jenengan tambah jauh, itu harus dihindari. Makanya suluk iku mboten saged pisah kalih salik, mboten saged. Sebab perbuatannya salik itu disebut suluk. Sing suluk iku mempunyai pengertian yakfur bitawud wa yu'min billah, ngersii hati, membersihkan hati dari semua kotoran-kotoran hati yang tadinya sudah kemasukan, yaitu iman-iman terhadap selain sejati nih Gusti Allah. Di dalam hal apapun dibersihkan, lalu itu wayu mimpilah, baru akan mendapatkan iman yang ihsan. Ngoten niki kan disebut salik. Kalau sebelumnya mboten disebut salik, abror, disebut abror, golongan kita yang masih ahli ibadah, cuman secara dohiriah saja disebut al-ubad, utawa ada yang mengatakan al-abror,
mereka yang senantiasa menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan, tapi sebatas jasmania. Jadi perbuatan ibadah dohir inilah Pak yang dimaksud nungguh pandangan orang syariat minangka sangu utawa bekal besok di akhir. Wis mumpung gak kecelik, mumpung durung kecelik sampean terus kecelik nggih. Bahasa Indonesia ini kecelik niku napa Pak? Tertipu. Mumpung durung tipu kita harus memahami wa ma ta'malun berarti tentang tauhid. Sampun. Makalah di sini mengatakan dengan tegas bahwasanya arwahahum lantas tati abadan antalqiya billah la fil dunya wala fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat, ruh niki selamanya tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Niki gandeng satu paralel dengan ayat Allah dalam surah Al-Isra ayat 72 Pak. Siapa di dunia mata ruhnya ini buta, maka di akhirat pun juga buta. Ya sudah, orang buta itu ya cuman situasinya gelap gulita. Gelap tak orang buta itu. Akhirnya berjalan, mboten saged yakin iki bener jalan sing bener apa ora, nggak bisa Pak. Hidupnya selalu was-was, selalu khawatir, selalu gelisah, selalu ketakutan. Nggih, luwe-luwe sing wis megang jabatan takut hilang jabatan. Luwe-luwe sing sugih takut sugih. Padahal cara awak dhewe asale nom terus dadi tuwek. Ngenomi mana ya gak mungkin Pak. Dadi nom meneh lho Bu, nggih. Mbone ula saged melungsu. Biar gak ketok tuwa sakniki ben glowing. Nah, model-model wis didempul kalih wis napa niku jenenge gak eruh, nek jarku ya terigu diudek. Nah apa pedhaan niku garwaku iku neriman nek tak tumbasno wedak sing kantongan niku lho Bu, ana FIFA wis yang sing penting wangi. Nah nggih duka ati mek gremeng apa gak ya gak ngerti lho, tapi nrimo iku pun walaupun kolilan lan tetapine apa kolilan titik min adba'i rasulillahi saking ngikuti risalai ajan Rasulullah. Adba'u kang podo ngono iku adba'u kang podo manut neladani sapa-sapa menungso. Ta'alimah ngono-ngono ta'alimahu ing ajarane Rasulullah ila sabili tauhidi maring jalur ilmu tauhid. Maksudnya tauhid hakikiyati kang bangsa hakikat. Akan tetapi hanya sedikit golongan-golongan hati manusia yang mengikuti risalah atau ajaran Rasulullah di jalur tauhid itu sedikit. Qala dawuh sapa Allah fi suratil Fathi al ayata tsaniyata wal isrina wa suratil Taubati al ayata tsalitsata wa salasina. Di ayat 28 surat Al-Fatah, surat At-Taubah niku ayat 33 33,
Surat Shaf ayat 9 sama. Di situ sama. Allah mengatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida." Wa qala aidan wa kafa walau karihal musyrikun. Nah, dialah Tuhan Allah yang mengutus utusannya. Pundi utusane? Nek cara bahasa syariat ya Kanjeng Nabi. Dulu Pak Bu, kita enggak menangi zamane dulu. Lah Gusti Allah nugasne nang utusane iku bil huda, dengan membawa hidayah, petunjuk. Niki nek cara sampai memandang dari syariat ya perilaku jasmani. Cuman kita membahasnya tidak di situ. Di jalur tauhid berarti rohaniah. Rohaniah sampai kali kula niki lho Pak, yang dulu sebelum disebut salib, hati ini terkuasai oleh nafsu keakuan diri makhluk. Sapa sing aku, sapa sing kerja aku, sapa sing duwe aku. Bisa jadi akune diri sendiri atau akunya orang lain. Sapa sing ngaji klason lho, makhluk toh. Akhirnya gambari klason iki mlebet ning ati sampean. Wis bentuke sampean beriman, sing iso ngaji klason wujude nyatane ya klason. Ini al-abrar. Ini waktu kita zaman sebelum kita itu disebut salik seperti ini. Berarti bagaimana ruh ini dapat hidayah, petunjuk, biar imannya tidak seperti itu. Bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid. Rasulullah juga membawa risalah tauhid. Berarti ini urusan rohaniah, Pak. Urusan rohaniah. Mulai dari sifat, mulai dari nama Allah, sifat Allah, termasuk sifat kuasa ngedono udan iki. Lah, ya napa? Bagaimana kabarnya yang di luar? Nggih. Boten napa-napa. Terus dari sisi zatnya hidup jenengan kali kula, dari sifat dari sisi keakuan dirinya, kewujudannya bagaimana. Ini disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu. Saya berani mengatakan seperti ini karena ayatnya wadinil haq, tujuannya adalah liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memberikan petunjuk atau mensucikan jiwa kita dari ajaran-ajaran sing ajaran ini tidak ada bimbingan untuk mengesahkan Allah. Ngaten niki. Ngaku kita umat Islam, oke. Lalu potret karakter sifat hati kita itu tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya kebanyakan. Bentuk-bentuke yaitu tadi, jiwa kita telah terkuasai oleh nafsu. Kondisi nafsu. Ya aku diri nih loh Pak. Bila di dalam diri kita muncul keakuan makhluk, yaitu nafsu. Yaitu wujudnya nafsu secara rohaniah atau batiniah. Secara dohiriah pun ya perjengan awak dewi niki.
sing prejengane ati aku diri, ngoten lho. Saged diterima nggih? Wis. Makanya Gusti Allah dawuh, innahu lakum aduwwum mubin. Iku musuhmu sing nyata. Lah pundi letak nyotone nafsu iku? Belum bisa ketemukan karena kita belum ada di golongan salik. Kita masih di golongan ampak, ahli ibadah secara dohiriah saja. Mboten saged. Sehingga kita mengatakan kalau itu kepentingan nafsu, hal-hal yang dilakukan oleh jasmaniyah maksiat, iki mesti nafsu. Kalau sholat gak, bukan nafsu lah, ngoten nggih. Nah, yus kita akui ya, karena itu masa perjalanan yang sudah jenengan tinggalkan dulu pernah mengalami. Semua Pak, kita mengalami hal yang seperti itu. Nah, inilah maksudnya Allah membawa Kanjeng Rasul itu membawa hidayah wa dinil haq, tujuannya liyudhirahu ala dini kullih. Ini tidak saya maknani secara muhakamah, tak maknani secara mutasabihah, yaitu untuk mensucikan, membebaskan jiwa kita dari belenggunya hawa nafsu. Terus dalam surat Fatah tadi ditutup wakafa billahi syahidan, cukup Allah itu sebagai saksimu, cukup Allah sebagai saksimu atau sebagai penolongmu boleh. Berarti bagaimana? Allah yang mana yang dimaksud? Ini kalau kita tidak menerima risalah pengajaran Rasulullah di jalur tauhid nih mboten saged. Ternyata bagi salik baru sadar, oh ternyata Allah itu ya urip iki ya. Sing ana awakku sehingga koyok-koyok awakku iso obah. Hal iki sumbere obah saka Gusti Allah. Sadar Pak, karena sudah kesebut salik. Kalau belum kesebut salik, nggih mboten saged. Lah endingnya salik kemana? Ending berarti urusan arah akhirnya kemana? Nanti kita akan melewati yang namanya alam muraqabah. Lalu alam fana, lalu alam makrifat. Wis nek teng mriku game wis cara bal-balan wis seri 1 seri 2 wis kari duwe gol apa ora ngoten lho. Menang bejo apa ora ngoten. Pun wa qala aidan walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu podo membencimu Muhammad, tetap iku sampai no. Ngeten iki. Sampai no. Kan resiko ini luar biasa Pak. Kanjeng Nabi ku bahkan toh pati menaruhkan tidak hanya raga bahkan jiwa. Mungkin kisah sedikit kita ceplik ketika saat beliau itu di kota Mekah, kafir Quraisy ini rapat geden-gedenan untuk membunuh kanjeng Nabi. Akhirnya muncul wahyu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya ini persoalannya.
sejak beliau wafat diteruskan para khalifah John juga begitu. Cuman di antara 4 ini yang diekspos kematiannya itu adalah Sayyidina Ali. Padahal sama Pak, tiga ini meninggalnya itu adalah diracun, gampang racun itu, ngundang aku kayak ono racun matek ya, gampang toh, gampang, gak ketoro Pak, gak ketoro. Zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, ya seperti itu. Cuman yang lebih tragis adalah Sayyidina Ali. Ya kaum Khawarij itu. Kalau sekarang disebut kaum Khawarij. Dulu itu kelompok-kelompok yang menentang tentang dinut tauhid. Menentang tasawuf, itulah kelompok-kelompoknya itu. Terus niki ada, wow, luar biasa Pak, luar biasa. Pun Kanjeng Nabi sampun dapat ayat, walau karihal musyrikun, sampaikan, walaupun kau dibenci, walaupun kau diintimidasi. Makanya awak kula kawur gak iso lemu ya jingkat ae balak-balik. Boten napa-napa. Kalau pun megang satu keyakinan dari satu ayat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jenenge kematian semuanya bakal mati. Gitu ya. Gak wong melarat tok mati, wong sugih ya mati. Kurang sugih apa Pak Harto, Pak? Gitu. Ya mati kok. Kurang dungdeng sakti mandraguna ya apa Kyai Barseso mati. Dalam ayat itu Allah katakan kalau kematian itu belum waktunya datang ya gak mungkin dijokno. Lah ngoten nggih. Kalau kematian itu sudah waktunya datang gak mungkin mundurkan. Ya sudah. Waktu jenengan Solo si Salek kok ya roy gak balik ya dikubur. Ngoten dah. Lah apa wedi roy metu diketokno kasafe terus wedi gak balik. Ha, cemen. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dan ini sering kami dilapori juga. Wis tut noai kemana? Gusti Allah itu nggawa sampean kemana, membawa Anda. Loh nanti enggak tersesat tadi ada makhluk pihak ketiga, makhluk halus lah ngoten nggih. Nyawangsang nira kidul misale damel wadal. Lah kuwi durung-durung imanmu wis kaya ngono. Apa butuhnya kita itu dibuka tauhid la ilaha illa anta akhirul muncul dzikir sirul asr untuk meneguhkan hati kita tidak akan beriman terhadap apapun dalam segi aspek apapun kecuali hanya Allah. Loh di situ nggak ada sang penggerak kejaba urip kuwi. Walaupun yang digerakkan banyak ya tetap tunggal sing gerakno urip iku. Cara yang baik untuk menungso atau yang jelek tetap sang penggerak, sang penguasa satu-satunya hanyalah Allah. Yes. Lah tiba zaman sekarang ya sudah, kalau toh memang saya termasuk bagian daripada orang yang harus dibenci, monggo aku ikhlas. Rapopo Pak, gak lali ya suk ya padha bongkone. Mboten ngoten tah. Ngoten tah. Kalau yakin andai kata nanti kami sudah dipanggil penerus yang lebih canggih jenengan itu Allah angkat. Gak harus
Duriah saya ndak, nasab ndak, opo nasab. Ojo fanatik nemen-nemen ambek nasab. Tambah nek fanatik engko dadekno pendewaan, pengkultusan jenengan iki nang makhluk. Iki pendidikan tauhid lo ya, seperti itu. Sebab kanjeng Nabi dawuh, ilahukum ilahu wahid. Yang wajib kita sembah, kita puja, kita agung-agungkan itu bukan makhluk, tapi wahid, yaitu Tuhan yang maha. Nah Tuhan yang ana awake dhewe kok. Makanya di dalam pendidikan dulur kula sing wonten ilmu sejati niku ana bab kongkon goleki guru sejati. Ya urip iku ning awake. Ya Allah Subhanahu wa taala wujude iku. Niki dulu mboten purun. Romo iku mbutuhke mboten purun. Wis pokoke ana golek ana guru sejati dengan cara awakmu sering meditasi. Kalau kau sudah mencapai kesadaran mutlak baru ketemu kok. Ngono. Nggih ngeluh, Pak. Memang pada saat itu belum zamannya, waktunya itu memang baik dalam versi Quran maupun versi kejawen, ketika saat membedah tentang masalah ruhaniyah selalu memakai bahasa kinayah, membuka tentang daqaiqul asrar, rahasia tentang keallahan itu dengan bahasa kinayah, bahasa sanepan. Karena apa? Takut kedengaran golongan khawarij, Pak. Golongan khawarij sampai disanepakno lewat wayang kulit. Padahal dalange Gusti Allah karepe wayang iki menungso. Terus menungso punya karakter-karakter lah ngoten nggih, punya sifatnya uluru. Mingkol bin zahidin golongan kanan berarti ngamarto, wa mingkol bin rohibin berarti golongan ati sing condong nanggone donya, iki berarti ngastino. Ya dah, wis dilakokno. Wis gak kentekan Pak dalang lakon niku. Pakeme mesti jejer. Karena tidak bisa keluar dari tatanan akidah pewayangan. Mboten saged. Jadi nggih. Tapi gak krasa. Kamu khawarit iki gak ngerti. Sing ngerti ku cantrik biasae. Ambek pemukul-pemukul niku. Mesti ngeten, Pak. Umpama kula niku dibagai dalang gong. Niki jelasno situ-situ gong. Iki gong iki maksudnya apa? Sapono, makanya ada istilah nirakati. Sebelum kita itu betul-betul jadi kru di dalam apa namanya itu pewayangan, wayang kulit nih, semuanya itu diperintahkan untuk tirakat. Artinya apa? Diwejang, Pak. Sing gede apa maksudnya? Sing apa jenenge ana maneh? Gamelan iku kan jenenge macam-macam to Pak ya. Lah meniku diterangno sitok-sitok. Dan itu masuk di dalam masalah kerohanian. Makanya sampeyan tinggalilah. Kaya ngantuk tak tonton sing jaga gong. Kok pas? Pas nabu iku pas gung lah ngoten nggih. Ditingali wong iku wis sondok tuwek. Terus ya Dek ngene-ngene. Kok ya pas? Ya wis gak nek dibahas cara akal niku. Ngoten. Tetap walaupun kami dibenci oleh seluruh umat manusia sedunia sekalipun, tetap ini akan kami sampaikan. Sudah, kanjeng Nabi pun juga begitu. Amal jamaah tuh
Anapun utawi golongan aladina rupane wong akeh yulkuna kang podo bisa ketemu Allah ing Gusti Allah fid dunya baik ana dunya wal akhirati lan ana akhirat iku fahum ngene iku khobare khobare mubtada amma niku Pak iku fahum mongko utawi alladzina iku alladzina wong akeh yakumuna kang padha nglakoni sapa ladina bisuruti salisati kelawan pira-pira syarat kang bakal teko. Artinya golongan-golongan yang bisa ruhaniyahnya itu bertemu Allah baik di dunia lebih-lebih di akhirat, mereka itu membawa syarat tiga. Syarat berikut ini. Pertama, wajib alal mar'i ngatasi wong apa sing wajib ayafhama ing yen to faham sapa mar'i. Faham nang apa? Ilmu tauhidi ing ilmu tauhid. Khosotan khususi fi tauhid la ilaha illa anta wa ana. Khususi tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Niki Bapak Ibu, lah pundi la ilaha illallah la ilaha illahuanya. Udah, iku sudah sampai pelajari waktu ning syariat ya, tentang nama, tentang sifat. Ini masih mendidik kita bahwasanya Allah itu jauh Pak, jauh. Kita dididik di dalam nama, memang sopo jenis pangeranmu ya Gusti Allah, nama. Terus sifatnya Allah bagaimana, wis dididik sampean pun mantun. Waktu di dalam tarbiyah ibtidak sanawi aliyah. Yang terpenting sekarang jenengan adalah memahami inti daripada la ilaha illa anta. Tauhid ini menggambarkan dan mengarahkan hati Anda itu merasa bahwasanya Allah sudah tidak jauh lagi, wujudnya itu sudah tidak jauh tapi dekat. Makanya bahasanya anta, kamu. Berarti ngomong kamu kan dekat toh orangnya, kamu, panjenengan, terus gak nyebut nomo karena sudah dekat. Panjenengan, engkau loh. Misalnya jenengan nangani bapak sampean, ketemu bapak sampean jenenge Pak Abdul. Pak Abdul apa yang ngono? Boten tahu. Nek orangnya nggak ada di situ, diceritakan di sini bahasanya dia atau bahasanya nama. Ya, aku punya orang tua namanya Abdullah. Karena orangnya nggak ada di sini, masih jauh. Apa jari sing ngecat Lombok ning dukur? Lah ngoten biasa ya Ande ya. Wis dulurku sing podo sak keturunan teko Nabi Adam, bahku iku mang mripatmu sipit utawa ogak, bah lambemu jeber utawa gak, bah irungmu mancung utawa tidak, bah kuning utawa tidak. Kalau kita tarik garis lurus sedoyo semua itu anak putu Nabi Adam.
Lalapo awak dhewe gegeran karena urusan-urusan sing gak penting. Urusan dunia itu gak penting. Miturut ruhaniyah lho Pak. Kalau sudah di depan Allah gak penting. Kayak status kan urusan dunia. Aku iki duriyahnya Rasul. Iku status dunia. Status. Aku iki anake wali. Aku anake kiai. Aku iki wong alim. Aku iki wong ahli kitab, ahli hadis, ahli Quran. Lah iku status gak penting. Buak pok. Wis gak bahas iku, Pak. Wis mboten bahas. Aku iki bodoh atau gak bodoh. Wis mboten dibahas ngono, Pak. Secara dohiriyah. Kalau kita sudah masuk ke ranah anta, buak pok semuanya. Ini kalau kita masih ada status di dalam diri kita, jangan harap hati kita akan bisa menerima tentang tauhid anta. Boten kira. Laksana kalau saya laksana mengukir sesuatu di atas air, habis tak ukir langsung hilang. Makanya kalau sudah duduk di la ilaha illa anta, semua harus diletakkan. Yang tadinya kami merasa menjadi orang alim, orang kaya, jadi pejabat, orang yang harus dihormati, harus ditanggalkan semuanya, Pak. Karena di depan sampean itu lebih berpangkat, lebih sugih, lebih mulia, lebih segala-galanya. Antani gitu Pak, antani gitu. Sehingga di dalamnya mengapa saya sering membuka ada 3 hal yang perlu dipahami di dalam tauhid la ilaha illa anta yang kami sebut sebagai zikir sirul asrar, yaitu su'aul basirah, merasakan, mengihsankan iman, lalu ainul basirah, menyalakan nur ma'rifat, berarti bertemu Allah, wa hakul basirah, menyatakan kebenaran yang sesungguhnya bahwasanya hidup itu adalah akunya Allah. Memang Pak niki gitu benci. Sing benci niku luwih gede, luwih besar, lebih banyak. Untung Gusti Allah didik kula niku bahasa Inggris I know reckon you. Nggih, jadi jalannya terus, jalan. Jenengan gak usah mengkhawatirkan nggone matek ya matek dhewe. Ngoten. Wis kabeh wong ya bakal mati, Pak. Makanya kembali kepada khalifah tadi, diracun sedaya. Mudun maneh setelah khalifah siapa? Al-Khalat dibunuh. Nang Indonesia Sesiti Jenar. Nah sekarang caranya membunuh bagaimana? Karakter Pak diserang. Kan gak mungkin. Cara digonang nggone Jakarta, digendel nak nggone Istiqlal apa? Digantung kono Monas, mboten mungkin toh. Hukum toh. Ya karakter dibunuh. Piye carane Rason iki tidak menyampaikan tentang binut tauhid, wis mau macam-macam. Nah, perkara intimidasi yang seperti itu nek lewat WA Pak, segonjangan termasuk WA tenggulo itu adalah roti rasa tahi biasa, wis biasa ngoten niku. Saya dipanggil babi anjing kan menyerang karakter nih. Rapopo
mboten napa-napa. Wong sampean sebut kewan sak donya dadekno siji lho gak terpengaruh belas kula. Malah seneng kula. Malah seneng mboten sampean panggil panggilan yang sifatnya ismul laqab sanjake mulyakno Rama Yai lak mulyakno niki bahaya niki Gus. Mending kula sampean celuk dus ngoten penak. Niki hubungannya ambek ruhania saya. Tapi nggak pengaruh, Pak. Udah. Wis sekonjangan. Wis ket biyen cak nek dilokno wong ngoten iki. Pun kita lanjut. Pertama, wajib seseorang itu memahami ilmu tauhid. Kuncinya ilmu tauhid. Dan iki wis berhubung sampai niki umur wis tuwek ya ta. Tak umet-umetno kait A sampai Z ya wis kesuwen. Situk mawon. La haula wala quwata illa billah. Iki trapno. Sampean kudu yakin urip ning awak sampean ning jaba sampean iki wujude Allah. Lho ngoten lho. Nah, terus praktek ya napa nanti? Nek aku iman bahwasanya semua makhluk geraknya itu bersumber dari Allah, sehingga gerak sing ana makhluk seakan-akan makhluk itu iso gerak, tapi sebetulnya ada sang penggerak. Aku sudah yakin di situ. Bagaimana caranya kami bisa ketemu sang penggerak itu? Loh niki lho, si salik niku tujuannya teng mriku. Piye carane wis ngelmu iki sampun sampean pahami, merasakan kehadiran wujude Allah dengan diimani dengan benar, bahwasanya urip sing ono, urip yang ada pada hidup yang ada pada diri kita sebagai makhluk atau di luar diri kita, yaitulah wujudnya Allah. Oh, sampeyan kecok ini. Lalu bagaimana? Nomor 2, wajib alal mar'i ngatasi wong apa ayaf'ala ing yento agawe sapa mar'i al uzlata ing topo, al uzlata ing uzlah khalwat meditasi. Ada yang mengatakan tafakur, tapi semuanya artinya adalah niki sing dimaksud adalah perbuatan rohaniah uzlah itu, bukan jasmaniah. Meninggalkan selain Allah menuju Allah. Niki definisi ini daripada uzlah atau khalwat. Jadi niki ono dunia, iki ada Allah. Panah iki sampean delek teng pundi? Kesini apa kesini? Tergantung jenengan. Disebut sebagai salik. Panai kudu nang Gusti Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Teladane Kanjeng Nabi memberikan petunjuk, hatimu harus ada keinginan yarju, keinginan Allah, mendekat dan bertemu Allah. Keinginan. Makanya disebut salik itu berarti sudah ada keinginan untuk meninggalkan selain Allah yang kami sebut dunia dalam rangka mendekat bertemu Allah. Nah, si salik ini wajib dibekali namanya wasilah. Ngeten Pak. Sot apa sin ya? Hah? Tolong dibuka dalam surah Al-Maidah ayat 35.
artikan jalan. Untuk bertemu Allah kamu harus punya thariqah, punya jalan, wasilah. Nah, berbicara tentang wasilah atau jalan tergantung. Kalau kita bicara ning thariqah, Pak, mohon maaf, kita sudah sama-sama berthariqah di dalam muktabaroh. Disebut muktabaroh itu kan muttasil sanatnya, wasanatuhu muttasilatun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan semuanya makhluk, gitu. A, B, C, D sampai Z, semua ini kan makhluk. Disebut muktabaroh itu tidak munfasil tapi muttasil sanatnya. Tali niki terus katanya, iya katanya, betulkah iku sambung nang Rasulullah? Kan semua katanya lah, katanya dari guruku, gurune guruku, gurune sampai kanjeng Nabi. La ala sawab, mudah-mudah benar, ada ya. Tapi nek jenengan mengki paham tentang wasilah sesungguhnya, sampean tahu itu sambung apa ora, mesti tahu sampean. Bon, ngeten. Tujuanmu kemana toh? Helik, bukan caklik lo ya, salik. Solokku iki tujuannya ya nang Gusti Allah. Ketemu sinten? Gusti Allah. Oh iya. Nah, kamu ketemu sakliyane Gusti Allah, apakah itu tujuanmu? Bukan, betul. Si salik niki ketika suluk, Pak, biasanya itu rentan luweh-luweh ketika suluk sak jasate. Contoh, qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, dalam kamar sendiri, dalam sembayangan sendiri, dalam ruangan tamu sendiri, dalam goa sendiri, dan lain sebagainya. Udah di situ ngetrapno, namanya wasilah. Tes buka alam kasab, des ketemu bedes. Di dalamnya ada makhluk-makhluk yang bersifatkan ghaibiyah, surga makhluk, neraka makhluk, para nabi rasul makhluk, alam barzah makhluk, arwah makhluk, karomah makhluk, sakti sugih makhluk. Kalau bertemu hal yang seperti ini, si salik, padahal tujuannya itu tidak bertemu seperti ini, ketahuilah itu Allah nguji terhadap kita. Terus apa mandek pacaran ambek makhluk-makhluk ini, terserah. Kalau kita kembalikan khitoh tujuannya thariqah wasilah, si salik ini tidak bertemu makhluk-makhluk itu. Mestinya si salik tidak berhenti olehnya suluk. Lanjut. Nanti ada tanda-tanda kalau sudah betul-betul wusul ketemu Allah ini bagaimana? Nanti kita bahas di situ. Sing jelas kembali kepada wasilah, Pak. Miturut surat Al-Maidah ayat 35. Ilaihi ku mukhatabnya adalah Allah. Nek ditafsirnya, dengan wasilah yang kau cari dan kau bawa ini dalam rangka ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Mboten ketemu bedes lho niku. Mboten bedes niku. Ilaihi, kita itu dalam rangka suluk mendekat bertemu
Lah niki wasilah sampean, sambungan sampean, tali sampean iku harus ruh langsung Allah. Mboten ngliwati makhluk. Inilah hakikatnya wasilah. Ini yang diemban dan dibawa oleh baginda Rasul. Kok umpama Kanjeng Nabi basa dohir iso tak celuk tak kon ngomong ning kene, bayuh umpama lo ya, kan gak mungkin toh, alias mohal toh, mohal menungsone akan percaya lebih banyak lagi. Akhirnya kapan oleh mundukun son ngono akhirnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, disebut muktabaroh tergantung jenengan yang memakai muktabaroh lil makhlukat ataukah muktabaroh lillahi ta'ala. Kalau muktabaroh lillahi ta'ala ya masuk di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Dalam rangka apa jenengan iki membawa sila? Wajahidu fisabilihi, untuk memerangi nafsu dalam dirimu itu supaya bisa estu diterima Allah, disambut Allah ning alam musyahadah. Pundi nafsu yang dimaksud? Keakuan diri. Loh, wis gampang toh? Gampang. Berarti yang dimaksud wasilah itu adalah sesuatu yang menyambungkan antara jiwa dengan hidup. Wis. Tolong ditengok teladane Kanjeng Nabi surat Al-Ahzab. Pundi wasilai? Pundi kuncinya untuk bisa masuk ke Allah alam akhirat? Wal yaumal akhirah wa dzakarallaha dzikir. Dzikir yang mana? Apa bilisan? Bukan. Yang dimaksud dzikir di sini diterangkan di dalam sama ayat surat-surat Al-Ahzab, tapi ayatnya 41. Bukan 41 remi ini lho Pak ya. Tahun 41 nih. Oh, mantan kula niki. Jadi dzikran kathiron, sejatine dzikir itu adalah ning jero dodo sampean itu wonten ihsan, merasakan kehadiran wujude Allah urip iku sing segala-galanya. Ati kudu iso sambung menyang urip. Lho iki lho sing kula sebut dzikir rasa, cara basa Jawa wasilah iku, atau basa kitabnya disebut wa huwa adzikru bisiril asrar. Wis ketemu toh? Nek orang nggo iki Pak, nek jenengan ati sampean ketika suluk ruh mboten paham tentang dzikir niki, bahasa teori tidak akan pernah si salik itu saged wusul. Bahkan sampai puluhan tahun jenengan dikira jahar ambek siri boten saged. Percaya gak percaya terserah. Kalau sampai megang wasilah ini, laksana seseorang mau naik ke loteng itu punya tangga. Sampai lewat tangga niki menek banyak, akhirnya sampailah ke loteng. Disebut salik itu seseorang yang masih dalam perjalanan. Nanti kalau sudah sampai loteng disebut wasilun, bukan salikun. Wasilun lah, sudah wasilun, bukan salikun, salik mboten. Entah anak ndukur iku loteng niku sampean kok mudun maneh apa Pak, terserah. Iku urusane Gusti Allah. Nek jenengan ana tugas ya didokno, mudun sampai no apa perjalananmu mang iso itu tuk kene nanggone dulur-dulurmu ku anfusakum wa ahlikum naro.
Munculnya ayat ada di situ. Jadi wasilah yang disebut muktabaroh itu ada pandangan dua, secara torikoh dan secara hakikat. Kalau secara torikoh berarti ada kaitannya dengan guru makhluk, ya, mursyid makhluk. Tapi kalau kita bicara tentang wasilah di ayat itu dari sisi tauhidnya, mana tali yang menjadikan hati sampai selalu ingat terhadap Allah, ingat ikut sadar bahwasanya segala apa yang muncul dan timbul pada seluruh diri kita itu bersumber dari Allah. Yes. Sawaung kanat padha uga kuwi nglakoni uzlah, sawaung kanat padha uga ana apa uzlah fil ibadatil khassah au ghairiha. Ngoten lho. Sawaun padha uga ana, sawaung kanat padha uga ana apa uzlah iku fil ibadatil khalisah, baik di dalam ibadah kang murni au ghairiha utawa sakliyane kang ora murni. Sing murni kaya jenengan iki udah tinggal no urusan dunya, sampean mlebu kamar murni, salat murni, poso murni, zakat murni, haji murni. Sing tidak murni, kita kerja, kita makan, kita jagongan, kita apa? Bab masalah uzlah itu bagi si salik ditekankan supaya ruhaniyahnya itu meninggalkan makhluk dan bertemu Allah. Caranya bagaimana? Ya jenengan kudu diki rasa. Sapa sing dadekno bisa muncul jagongan? Sapa sing dadekno bisa muncul salat ngatek rukuk sujud lungguh? Ati niku terus sambung datang urip teng mriku. Niki namanya uzlah. Ida kana tatkalane ana apa sapa asaliku yartamitu ngarepake sapa-sapa salik ilallahi maring ketemu Allah ajilan khali cepet, ya fal wajibu utawi wajib al saliki ngatasi salik indah suluki ketika ing dalam waktu suluk iku ayan via yento lekas menafikan nafsahu king akune dewe, akunya sendiri. Jenengan ketika setrat suluk baik nok nggone ibadah murni atau tidak murni, tolong langsung lepasen rasa iman keakuan diri makhluk kita yang bisa melakukan wis kembali, buangan kewujudan kita, buangan kekarapan kita yang tadinya itu yang mempunyai karep, dengan maksud nopo supaya nanti kalau itu sudah keluar, sudah tidak kita akui, akan muncul dalam hati sampai niku al-haq. Otomatis aku nih Allah, urip ini yang ahad ini yang segala-galanya. Caranya untuk seperti bagaimana? Bidzikri sirril asrarid daimi. Wajib awak dhewe ku ngelanggengno terus menerus melaksanakan fungsi zikir tersebut. Iki carane ngoten lho. Lanjut. Qala dawu sapa Allah taala fi suratil kahfi ayat berapa? Mi'ata al ayata mi'ata wa isruna ayat 110. Rupane ayat pamangkana yarjullaha pamangkana yarjulika arabihi, barang siapa sing duweni keinginan ketemu pangerane
Tuhannya falyamal mongko wajib ing atase sira agawe amalan sholihan. Yen niku wau dzikir wau amalan sholihan. Lalu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dengan begitu nanti syirik ini nggak akan muncul. Keakuan diri yang ada di dalam diri kita sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu syirik, Pak. Namanya syirik khafi. Dan ini yang menjadikan kita terhalang untuk tidak bisa bertemu Allah. Ini harus dibersihkan. Makanya wala ayatnya kan yang nomor 2 adalah wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan sampai dalam hatimu itu ada sesuatu selain Allah ketika kau suluk. Ketika suluk lepas. Karena keakuan diri kita lah yang suluk ini yang menghalangi si salik itu bisa usul datang Allah. Al-khulasatu tawi ringkesane adzikru tawi dzikir iku wajib ala salik ing atase salik fi jami ahwal ing dalam semua keadaan. Wajib salik itu harus tetap hatinya memegang dzikir liqaulihi ta'ala, sesuai dengan dawai Allah Ta'ala fi suratil Ahzab al ayataini ing ayat loro rupane ayat loro al hadiyati wal arba'ina yaiku ayat 41 wasaniyati lan ayat wal arba'ina ayat 42 rupane ayat wahai orang-orang yang beriman uzkuru ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dikron kelawan sejatine eling katiron tur akeh. Itu Pak, sejatine eling itu pangrasa mau. Ini caranya jenengan kali kula bisa lekas cepet ketemu Gusti. Lho Gusti Allah gak ana sak jengkal lho Pak. Kok puluhan tahun ini ya apa ceritane? Makanya di nisbatno, di kinayahnya Kanjeng Nabi Mi'raj nanggone Sidratul Muntaha cukup suwengi lah ngono. Iku bahasa kinayah. Bahasa isyarah apa? Gusti Allah ning awak sampean gak ono sak jengkal. Nggih mboten enten suwengi. Sak kedepe meripat. Kuncinya di mana? Gini, dalam hati sampean, jikalau sudah wujud sakliyane Allah, keakuan diri lepas sebagai makhluk, itulah sudah nyata-nyatane wujudnya Allah. Otomatis pun padha ngene iki korean dulur tak tutupi koplok gak kesuwen sanalika. Atau iki lampune gak murup Pak, peteng ya, peteng. Terus dalam kegelapan itu kita nyalakan lampu. Seketika bareng Pak, ketika nyalane lampu itu datang, hilangnya langsung kegel. Pun gak usah ngenteni jam-jaman, sewengi ora. Makanya kita harus tanya pada diri kita Pak, apa aku bertorikoh Solo khususnya puluhan tahun kok gak usul-usul itu ya apa? Harus tanya ke hatinya. Tafakuro. Biar sampai dapat jawaban langsung dari Allah. Jikalau si salik itu sudah sampai pengusulan pada Allah, tondone bagaimana? Wasabbihu, terus si ayat nih. Wasabbihuhu lan padha nyucikake sira kabeh hu ing hatimu. Iki tak maknani cara bahasa mutasabihah. Nek hu kita maknani muhakamah ya kepada Allah. Gusti Allah suci, lah apa kok sucekno? Ya hati kita yang kotor itu Pak, sehingga Allahnya tidak ahad miturut kita. Sucekno. Wasabbihuhu dan sucikanlah kejiwaanmu itu bukroton
baik ing dalam waktu siang wa asilan lan waktu malam 24 jam Pak. Terus tandane nek wis bersih terus dikatakan wusul itu bagaimana? Ngeten. Sing ana dodo sampean gambare makhluk iku mboten enten. Maksudnya iman. Ati sampean wis gak ngomong iman nang makhluk dalam hal apapun. Contoh dirinya sendiri. Umpama saya. Jadi aku sing ana dodo niki mboten klason, Pak. Urip iku mau. Nek disebut ning Quran, innani anallah. Iki ning jero to? Ning jero. Satu. Detik-detik seperti itu mboten enten. Ning ati sampean wujud sakliyane Allah iku mboten wonten. Iman setitik mawon kepada selain Allah enggak ada. Detik-detik seperti itu mesti atiku tentrem, Pak. Anteng. Kadang-kadang kan wis detik-detik ana ku numbuh 5 menit mbuh sejam terus tidur no maneh. Kadang-kadang lewat kadang dilebokno maneh. Oke lah Pak, ini proses kita menyandang mahfud kali maksum itu ada di situ memang. Untuk sampai pada maksum ya mahfud dulu. Kita itu melebu metu. Sampai kapan? Ini urusannya Allah. Wis 2. Nomor 3. Ati sampai gak gampang. Kena iming-imingane nafsu berbentuk gebyare dunya. Sing tadinya sampai niku manek pas ana tangga iso tuku TV, kulkas ngono. Ati kok gak seneng ngono lho. Apalagi habis tukaran. Lah kok oleh rong dina tanggane langsung tuku roda 4. Cemot-cemot sampean. Maksud itu mesti metu, Pak. Paling ya utangan, kredit paling kayane. Karena musuhan. Gara-gara royan warisan. Atau terus, ngerti terus nih? Batas tanah lho. Kepangan 10 cm, wis ngamuk-ngamuk wis. Suratit gonang balai desa, pamongi ditekakno sakno pamongi wulian ngene iki. Nih, dieret-eret. Tuh. Berhubung wis dadi pager bangunan, Pak. Akhirnya pamong itu hanya bisa nengai ngene. Sing kepangan mau takoki, angsal diganti. Mboten napa-napa nek cocok. Wis dilobi sing mangan-mangan. Anu iki njaluk diganti ya apa? Nggih mboten napa-napa daripada kula bongkar. Lah ngoten nggih. Wis dilobi maneh. Jaluk piro? Pun ngeten mawon mulai ngarep teko mburi 10 juta. Terus kula pamongi, 15 juta ya apa? Wong namanya kula makelar, Pak, gitu ya. Mboten apa-apa hukume iku apa jenis halal apabila nggak ada riba. Kalau kan sampun dibebani, dijauhi tulung, pun tulung sampean lobekno. Pokoke ndugi kula njauh 10 juta. Oh ya beres. Ya apa? 15 lho. Wis ta daripada bongkar-bongkar tek wakeh. Pak Lurah, mbok ya dikurangi didik ngoten sampean sanjang kurangi didik. Ya didik ku piro ngoten lho. Ya wis sampean ya 14 ta apa. Lu badhe papat tak nggih? Ngomong tok niki badhe papat. Sing delodok lurah sing delodok ku ngene. Kula lurah iki.
gak gelem co 10 co dukno titik po ngono. Ngene iki riba, Wak. Ngene iki riba. Halalallahul bai'a wa harrama riba. Hati-hati. Iso mudhun ta. Pak Lurah, tak dukne iku ya apa? Ya nek saged ya ojo lah. Lho kula mengke ya nyangoni pean, nyangoni perangkat-perangkat. Oh nek sangune ta. Ngono. Beda Pak, akhirnya kula ngrayuni. Kula kan wis pribadi oleh 4 juta. Ya wis gak apa-apa wis, tak lebine maneh epok-epok. Padahal wis deal. Pun nyuwun sewu. Niki riba. Niki nek cara bahasa syariat lurah gendeng ya ngeten iki. Ngeten. Kula Pak, kula ya. Senes jenengan wis. Niki riba. Nek cara bahasa syariat iki penyakit ndadekno nulari sing waras-waras donya sing waras-waras. Koyoke ketok enak, ketok 4 yuta, tapi asline dadi duri di dalam keluarga. Wis eling, nek wis deal iki aja sampe lali sampean. Bagi sing mangan mang lho, nek wis deal ndang ubahan suratmu. Niki kadang-kadang sembrono. Mboten diubah, sertifikat yo gak ubah, nek umpama pok dhewe enak. Tok dene gak diubah ukurane, wis padha percayane. Lah ngoten nggih. Tiba anak putu Pak geger maneh. Makanya jenengan kali kula nek wis alok bah itu tadi berbentuk surat masih pok de apa tah sak sertifikat nek jenengan alok tumbas gak usah ngenteni menimben. Langsung balik nono dino iku juga. Masalah umur gak ngerti. Saya berani bicara seperti ini karena pengalaman di desa saya. Asal memang balik nama nang notaris cukup orang 1 dan orang 2 tok. Bojo lanang bojo wedok boso ngoten sudah 1 tahun gak dibalik nama nang notaris. Kula mboten promosi lho ya. Oh, ben perangkat oleh penggal mboten. Kula mung nyelamet tok mawon. Akhirnya apa? Orang tuanya meninggal yang sebagai penjual tadi akhirnya notaris melibatkan ahli waris. Ahli waris sih ono sing gak terima. Aku gak rumangsa dodolan. Gak pernah diwenehi. Ahli waris jumlahe 5. Sitok gak gelem tanda tangan. Nek gak gelem ngekei duit separuh dari harga. Gak ngeluh sampean. Ayo biyen wis kelangan sakmunu terus saiki kelangan separuh maneh. Sebab sitok 1 aja gak gelem tanda tangan, gak bisa balik nama. Wis. Inilah undang-undang kita. Makanya jenengan nek kepingin nek ada jual beli transaksi tanah lekas. Gak usah ngenteni besok. Kecuali sampean jual beli kerupuk. Ya tah. Sampeyan lebokno black pangan setahun rapopo. Lah iki tanah melibatkan ahli waris. Loh, pun kok melakrak tutuk gunung lapo. Pun kembali kepada materi kita yaitu tondo-tondo kalau sudah sisalik sudah sampai wusul datang Allah sing nomor 3 ati ora gampang gelisah susah bahkan ati iki akan dadi ati sing tatmainnul qulub alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Dia olehnya hatinya selalu damai karena berzikir dan berzikir itu yang sebagai wasilah pertemuan dia terhadap Allah. Ada Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sing terakhir boten gampang ati sampean kenek kebiarin donya tadi. Non. Dadi wis boten pengaruh blas masih tonggo sampean mungsuh sampean iku duwe rezeki gede tetap ati sampean mandang Allah. Akhirnya jenengan gak akan mungkin bisa bermusuhan pada orang
orang lain. Oke Bapak Ibu, itu sekilas materi kita pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, niki nyuwun badhe tanglet menawi kirang keluar saking materi. Yang sepindah niki pertanyaan dugi titipan Gus. Yang sepindah menika langkung utami pundi ketemu roh ketemu Allah kalih haji utawi umroh menika Gus. Ingkang salajengipun niki dugi kula kiaba badhe cerita sekedhik Gus nggih. Saderengipun nika nggih danten menika gerak ingkang gerakaken ingkang mireng, ingkang dipirengaken, ingkang napa kemawon nika Allah Gus. Lah niki akhir-akhir niki kok muncul ingkang dipirengaken wujude Allah, ingkang mirengaken nggih wujude Allah. Umpami minum kopi rasa pahit menika nggih wujude Allah. Lah menika nyuwun diterangaken Gus. Langkung kersane langkung faham ngoten Gus. Terus pertanyaan selajengipun niku manah niku nggih gantos-gantos ngoten nggih Gus. Umpami detik niki raosipun ingkang gerak Allah. Mungkin detik selajengipun napa menit selajengipun gantos malih ingkang kepireng Allah. Ngoten Gus. Nggih Gus ngoten mawon pertanyaanipun nyuwun ngapunten mbok bilih wonten kelepatan. Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luwih utama pundi bertemu Allah dengan kita melaksanakan haji atau umroh? Niki pertanyaan titipan. Ngeten Pak. Kita tahu dalam satu ayat Allah katakan, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Niki bertemu menyembah itu. Dalam hal bertemu kepada Allah itu tidak hanya di dalam satu thariqah saja, enggak. Tidak hanya di dalam satu waktu atau aktivitas satu, tidak. Seluruh aktivitas itu bisa. Kalau yang ditanya tadi bertemu Allah dalam keadaan sampen kali kula khalwat ning jero kamar utawa duduk sendiri, terus nek dibanding dengan haji umroh sing gak iso ketemu Allah, ya apik ngene wae. Lebih baik jenengan duduk tapi bertemu Allah. Ini miturut kacamata hakikat. Kalau syariat sih ya lebih baik budal ngilen mereka haji utawa umroh di sana menggelar bendera labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Semua keadaan baik-baik lah ngoten ta ya. Karepe ngoten. Ojo eman Dik, temen ojo eman. Duit nek digawe budal umroh haji kok diganti Gusti Allah luwih gedhe lah ngoten nggih. Ayo ngomong enggak. Kalau perkara ini sampai haji atau umroh betul-betul jiwa bisa bertemu Allah, luwih apik lho ngoten lho. Monggo. Tapi Bapak Ibu, siapapun kita jikalau
hati belum ada wasilah mboten saged. Apapun bentuk ibadah jenengan kali kula tak akan pernah bisa bertemu Allah abadan. Tadi saya katakan abadan fid dunya wal akhirah ora iso. Pun satu. Nomor dua, dulu kami masih merasakan gerakku itu sebab digerakno Allah ada dua. Oke Pak, iki anta. Berarti kita masih posisi di muraqabah itu. Nih ya. Kita masih di posisi muraqabah si salik ini. Memang ini prosesnya. Seiring berjalannya waktu jenengan terus menerus berzikir daiman itu tadi, pasti Allah akan menarik rohania itu ke alam fana. Makom fana. Makom di mana keakuan makhluk termasuk diri kita nggak ada. Sehingga disebut makrifat keakuannya Allah. Pun. Terus kalau di situ sudah di situ, apakah ya muqallibal qulub, hatiku berbolak-balik? Tadi saya katakan proses untuk ke maksum harus lewat mahfud dulu. Proses untuk tidak molak-malik hati iki kadang dijaran, kadang Allah, kadang makhluk, kadang Allah. Iki mahfud, golongan mahfud. Kalau detik-detik sudah mengatakan makrifat, baik maksum maupun mahfud sama. Cuman perbedaannya itu kalau mahfud itu Anda itu masih ditarik Allah untuk ruhania loh, bukan jasmania. Ruhania itu untuk lali, tapi ditarik lagi untuk ingat. Begitulah Pak. Dan itu sudah menjadi hukum alam, artinya hukum proses secara sistem itu gitu. Kalau ndak ingin hati itu berbolak-balik, ya nama maksum. Udah, maksum itu sudah. Nggak pernah menyebut jaran, nggak pernah. Menyebut makhluk itu nggak pernah. Bahasa hati loh Pak, bukan bahasa lesan. Iman mesti selalu aku Allah. Terus ngoten 24 jam. Jadi itulah Pak proses kita si salib dari muraqabah ke fana, fana ke makrifat, baru diletakkan Allah ning mahfud, wis mudhun maneh, terus bersuci maneh. Makane wasabbihuhu bukratan wa asila. Mengapa harus kita sucikan selalu baik siang maupun malam? Kadang-kadang waktu siang kita kemasukan, malam bersuci. Waktu malam kemasukan, siang bersuci. Injih. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menembusi ucapan tadi Gus, idza jaa ajaluhum wala tastakhiruna sya'atan wala Boten pireng Pak, budek kuping kula. Nggih. Agak dikeraskan. Nembusi perkataan tadi Gus, idza jaa ajaluhum wala yastakiruna sya'atan wala yastaqimun. Tiap ajal atau kematian tidak bisa diundur atau dimajukan barang sesaat. Pertanyaan simpel Gus, kenapa kok ada amalan panjang umur? Mohon penjelasan Gus. Niku pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal dan sekaligus kita dengarkan itu memang ketika saat di posisi hukum syariat ada memang amalan untuk ndawake memanjangkan umur termasuk silaturahmi.
Boleh kula berpendapat, tapi gak oleh mangkel lho ya. Iku nduduhno jenengan kali kula gak ingin mati-mati. Satu, dua, iku menunjukkan bahwasannya kita itu takut kematian. Ketiga, itu menunjukkan bahwasannya kita masih ingin terus bersukaria hati ini dengan hubus syahwah. Yang terakhir adalah hukumnya iman kita masih cidra. Cidra apa? Belum ihsan. Belum, masih iman, tapi belum ihsan. Bedanya antara ihsan dengan iman bagaimana, Pak? Ngeten. Tanya Nabi dawuh dalam satu hadis sahihnya terkait iman. Ketika saat orang itu sudah menjalankan secara fisik yang namanya al-imtithalul awamir wastinabun nawahi, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, berarti itu bentuknya iman. Satu. Yang dua, ihsan. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika kau beraktivitas, katakanlah beribadah, seakan-akan hatimu bisa melihat wujudnya Allah. Loh, nggak? Niki ihsan. Sebab orang kalau sudah ada di sini Pak, hatinya sudah tidak kepincut dengan tipuan nafsu lewat kehidupan dunia. Fa'ilam takun taroh yo yaroka. Apabila kau tidak bisa melihat Allah wujudnya, maka yang kedua, kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah, inilah pekerjaannya si Salik ihsan ini. Berarti Pak, mengapa harus ada amalan yang seperti itu? Ada Pak dungane Pak, Allahumma tawil umurona. Ya Allah, berilah kula dawa umur. Jari Gusti Allah, iya tak kei 500 tapi 300 remek ya apa? Pak nyun sewu Pak, panjang kaya apa umur sampen kali kula, tetap tidak bisa mengelak dari kematian. Orang kalau imannya sudah ihsan pun akhirnya apa? Wa aslimu lahu. Udah pasrah nang Allah tak pun, karena tidak punya kewenangan apapun. Disinilah Pak ya. Jadi tentang doa dawa umur iki untuk membedakan antara orang yang ihsan dan belum ihsan. Siapapun kita, kalau belum ihsan Pak, wis siapapun kita pasti seperti halnya apa sing sampean sanjangake wau. Ada doa untuk memanjangkan umur, termasuk silaturahim, kita galang terus, atau doa-doa yang harus kita lakukan setiap saat dan waktu harus kita lakukan. Enak-enak terus. Kalau boleh saya katakan dalam hukum hakikat, iku asline bisikane nafsu dalam hati kita, supaya tidak mau meninggalkan alam dunia. Padahal Kanjeng Nabi sampun dawuh ning Quran iku, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Loh, wis tinggalno alam dunia iki dalam rangka supaya jiwamu itu bisa masuk alam akhirat. Akhirnya dijawab di dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi, raihlah lekas
Fima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allah Gusti Allah rupa apa sing wis diwenehke darul akhirah negeri akhirat ya wis nang kholwat nang mlebu mriko baru nek wis mlebu ana kono mongko indahnya alam dunia nikmatnya alam dunia cantike bidodari dunya kalah cantik ambek bidodari akhirat ngene iki ya kinayah wae sampai diomongno sok ya bidodari niku digawe sore wis prawan maneh digawe sore esuk prawan maneh bahasa guyon kula kira-kira gak beset kabeh anjenengan kok perawan terus nggih lanjut. Setelah saya mengikuti yang ada di bukunya Gus, tata cara holwat itu, lalu saya diperlihatkan seakan-akan buku itu berterbangan, Gus. Buku. Seakan-akan buku semua itu berterbangan. Oh gitu. Di malam yang kedua, saya ada di dalam satu ruangan sama Gus. Cuman di situ banyak mayat, Gus. Terus jenengan menyampaikan kepada saya, lihat itu. Semua itu kayak itu. Tidak ada intinya. Yang ada cuman kamu gitu, Gus. Pertanyaannya, Gus, itu apa artinya, Gus? Niku yang pertama. Yang kedua, dulu itu saya setiap datang ke majelis sholawat itu, Gus, keinginannya pengen syafaat dari beliau. Nah, setelah saya ngaji sama Gus, bahwasanya syafaat itu mutlak hanya milik Allah. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika saya datang ke majelis, niat saya itu mau diletakkan di mana, Gus? Gini kumawon. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Salik ketika saat menemukan hal-hal yang ada indikasi di dalam alam mukasafah, sebetulnya itu memang Allah memberikan petunjuk. Itu ayat. Itu menandai sesuatu hal yang berkenaan langsung dengan si Salik. Satu, tentang masalah buku berterbangan. Buku ini menyangkut masalah kitab, ketetapan Allah. Itu sebetulnya itu adalah di dalam dada setiap mukmin itu laksana, bagaikan seperti kitab. Dan di dalam kitab itu ada tulisan. Yang tulisan itu adalah wejangan-wejangan tentang ilmu keesaan pada Allah. Artinya beterbangan di situ, jenengan harus lebih yakin dan lebih kuat petunjuk itu datangnya dari Allah, bukan datang dari makhluk. Makanya secara fisik diterbangkan itu karepe di situ. Walaupun jenengan ini membacanya ilmu itu dari sebuah kitab secara kasunyatan dohir ini, walaupun ilmu itu jenengan dapatkan dari seseorang yang secara syariat kita anggap makhluk, hati jenengan harus memandang di balik itu semuanya siapa. Sehingga itulah yang ku maksud di
di dalam setiap hati seorang mukmin itu ada kitab. Dan kitab itulah yang Allah jaga wahyu-wahyunya itu, dan tidak akan pernah bisa siapapun yang merubah dari isi kandungan kitab itu. Satu. Nomor dua, jenengan diperlihatkan mayat-mayat itu jenengan dikei petunjuk, diberikan Allah petunjuk, mutu qoblal maut, lekaslah, tenggelamkan, kuburkanlah keakuan dirimu supaya tadi mayat, keakuan dirimu di dalam bumi kesunyian. Caranya ya dzikir sirul asr tadi, caranya untuk menenggelamkan keakuan diri. Sebab Sayyidun Athaillah dawuh, idfin wujudaka fi ardil humul, jikalau kau ingin lekas bertemu Allah, idfin, kuburkanlah, wujudaka, kewujudan irohi makhluk, fi ardil humul, di dalam bumi kesunyian. Berarti pun di bumi kesunyian pelepasan keakuan hamba. Ya ini kita di Pak Roso tadi. Untuk masalah syafaat, Allah sampun memberikan satu pernyataan dalam satu ayat, kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, tentang masalah syafaat itu milik Allah. Persoalannya secara syar'i terhadap kanjeng Nabi seakan-akan milik kanjeng Nabi, seakan-akan yang memberikan kanjeng Nabi, seakan-akan. Berhubung kita dituntut untuk bisa melihat siapa di balik itu semuanya, maka ayat ini benar. Kanjeng Nabi dawuh, lillah syafaatu, utawi syafaat iku lillah, kepunyaan Allah jami'an kelawan sekabehane, semuanya milik Allah. Niki sing dawuh kanjeng Nabi. Ya ayat ini sing didelikno para oknum-oknum yang ngaku-ngaku sebagai duriyah Nabi, atau oknum-oknum yang merasa dirinya itu orang yang wajib dihormati. Ya wis, sampean simpulno dhewe. Miturut kemurnian tauhid, kanjeng Nabi kising dawuh, kul mukhatabnya nang kanjeng Nabi niku, katakan Muhammad, dalem Gusti napa ingkang kula katakan niku surat napa niku? Az-Zumar 4 nggih. Oke. Napa sing kula katakan? Rupane ayat lillahi syafa'atu jami'an, lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi pertolongan syafaat jami'an kelawan sekabehane, semua itu milik Allah. Entah asal muasal sing ngomong dulu itu milik makhluk yaiku kanjeng Nabi, wis gak ngerti Pak kula. Wong kula dhewe nggih pernah keseret kok. Itulah proses kita di syariat, memang ngoten, karena biar berlakunya akhlak istimaiyah, yaitu hablum minan nas. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Dohirmu oke, hormat sesama dohir, tapi rohaniyahmu itu harus ini wajah tuwaj. Iya, ngoten nek ngoten boten napa-napa. Wong kanjeng Nabi sendiri yang dawuh kok. Artinya ayat ini kalau kita sarah, kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan bukan milikku tapi milik Allah. Nah, oleh karena banyak umat manusia memandang dari sisi syariat saja, maka delok makhluke leres kanjeng Nabi. Sampai ini
pahit sebabnya ngombe kopi. Leres faktanya kita karena wujudnya pahit ya kopi. Gak salah toh Pak? Gak salah miturut syariate. Tapi coba kita angkat tauhid murni, hakikatnya. Coba kopi sok berbuat apa kalau nggak ada Allah? Bisa tak memunculkan sifat pahit? Ora iso. Ora iso. Wa ma ta'malun. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri mengeluarkan satu hadis, la haula wala quwata illa billah. Kurang ya opo Pak, Kanjeng Nabi wis dawuh kaya ngoten. Baik hadise, baik Qur'ane, permuat itu sudah. Bahkan beliau itu saking wedine rumangsa mulya. Allah ndawuh nang nggone surat Al-Kahfi tadi ayat 110. Sebelum yang kita baca tadi kan awalnya ada kul innama ana basyarum mithluku. Katakan Muhammad, sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyarun, menungso, mithlukum padha bawamu. Lha apa kuwi muja aku, nyembah aku? Ya sembahan apa sing tak sembah? Aku wis diwene wahyu Allah, Tuhanku yaiku ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Iki aku nyembahi nang kono ke situ. Ayo umatku nyembahlah ke ilahukum ilahu wahid. Oleh karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab, maka ayat ini makna makhluk syahidnya intinya diubah. Mbah Pak gak ngerti aku. Faktane kaya ngene. Mangkane kula piyambak tugas kula adalah ngelurusno sing asale lurus dadi bengkok niku nek jenengan purun nrimo. Nek ora ya rapopo. Ngoten nggih. Nggih. Masih ada? Sampun cekap? Nggih, pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itulah apa yang sudah Allah berikan tentang masalah ilmu yang dinanti-nanti oleh banyak saudara-saudara saya, baik di dalam maupun di luar. Semoga menjadi ilmu ingkang manfaat. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.